Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Yang saya hormati para dewan juri, para senior partai, para kader perjuangan, serta seluruh peserta Bulan Bung Karno 2026 yang saya banggakan. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang sekedar mengingat sejarahnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menyalakan kembali api perjuangan para pendahulunya. Dan hari ini di bulan Bung Karno, kita tidak sekedar mengingat seorang manusia biasa. Di dalam ingatan bangsa Indonesia, Bung Karno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno adalah simbol keberanian. Bung Karno adalah api persatuan. Bung Karno adalah pemimpin besar yang mampu menyatukan ribuan pulau, ratusan suku, dan jutaan manusia dalam satu nama, Indonesia. Dan di dalam Indonesia itu, Papua bukanlah pelengkap penderita. Papua adalah bagian dari kehormatan bangsa Indonesia dan bagian dari cita-cita besar Republik ini. Hadirin yang saya hormati, banyak orang hari ini lupa bahwa kota Jayapura dahulu pernah bernama Soekarnopura. Ya, Soekarnopura. Nama itu bukan sekedar nama kota, nama itu adalah jejak sejarah, jejak kecintaan Bung Karno terhadap tanah Papua, jejak bahwa Papua memiliki tempat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Soekarnopura adalah simbol bahwa Bung Karno memandang Papua bukan dari kejauhan, melainkan dari hati perjuangan Indonesia. Karena Bung Karno tahu, Indonesia tidak akan sempurna tanpa Papua. Saudara-saudara, Bung Karno pernah berkata, "Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia biar semua negara besar dunia iri kepada Indonesia." Tetapi Bung Karno juga yang mengingatkan bahwa kekayaan bangsa harus kembali kepada rakyat. Disinilah marhainisme Bung Karno menjadi penting. Marhainisme bukan sekedar teori politik. Marhainisme adalah keberpihakan kepada rakyat kecil, kepada petani, kepada nelayan, buruh, masyarakat adat, mama-mama Papua di pasar-pasar, anak-anak muda di kampung-kampung, dan mereka yang hidup jauh dari kemewahan pembangunan. Hadirin yang saya banggakan, Papua hari ini kaya akan sumber daya alamnya. Gunungnya kaya akan emas, lautnya kaya akan ikan, hutannya kaya akan kehidupan. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah rakyat Papua benar-benar menikmati kekayaan itu? Apakah anak-anak Papua mendapatkan pendidikan yang terbaik? Apakah masyarakat adat sudah memperoleh keadilan? Apakah pembangunan sudah menghadirkan kesejahteraan yang merata? Inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh generasi penerus bangsa. Karena Bung Karno mengajarkan tentang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Artinya rakyat Papua harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Saudara-saudara, hari ini bentuk penjajahan tidak selalu membawa senjata. Penjajahan modern bisa hadir dalam bentuk ketimpangan ekonomi, penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak, hilangnya tanah adat, dan terpinggirkannya rakyat kecil. Karena itu, semangat Bung Karno tidak boleh hanya menjadi pajangan di dinding. Semangat Bung Karno harus hidup dalam keberanian membela rakyat, hidup dalam kebijakan yang berpihak kepada wong cilik, hidup dalam keberanian menjaga Papua dengan keadilan sosial. Papua membutuhkan pembangunan, tetapi juga membutuhkan penghormatan terhadap martabat manusia Papua. Papua membutuhkan investasi. Papua membutuhkan investasi, tetapi juga membutuhkan keadilan. Dan saya percaya, selama semangat gotong royong masih hidup, selama Pancasila masih menjadi dasar perjuangan, selama keberpihakan kepada rakyat kecil masih dijaga, maka Papua akan tetap menjadi cahaya Indonesia Timur. Dari tanah Soekarnopura yang kini bernama Jayapura, kita kirim pesan kepada Indonesia, bahwa Papua tidak pernah jauh dari semangat Bung Karno, bahwa Papua tetap berdiri di dalam merah putih, dan bahwa api perjuangan Bung Karno akan terus menyala di tanah Papua. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Putri Bunga Melisa, mahasiswi semester 8 Hukum Keluarga Islam IAIN Fathul Muluk Papua, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Salam Pancasila.